Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, siswa kelas 5, mari kita belajar bab terakhir, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Materi kita dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, Nabi Muhammad dan para sahabat membangun Masjid Nabawi. Yang kedua, Nabi Muhammad menjalin ukhuwah. Dan yang ketiga, menggalang kerukunan warga kota Madinah. Mari kita masuk kepada materi pertama, yaitu A. Membangun masjid. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah yakni membangun masjid yang saat ini dikenal dengan nama Masjid Nabawi. Rasulullah memilih tempat pembangunan masjid di mana unta beliau pertama kali berhenti. Tanah ini merupakan tempat yang digunakan oleh dua anak yatim, yakni Suhail dan Sahil bin Nafi bin Umar bin Sa'labah, untuk mengeringkan kurma. Kedua anak yatim ini diasuh oleh As'ad bin Zararah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli tanah ini lalu memerintahkan untuk menebang beberapa pohon kurma yang tumbuh di atas tanah ini untuk membangun masjid. Lalu mulailah Rasulullah membangun masjid dengan fondasi yang terbuat dari batu-batu keras. Dindingnya dari batu bata yang terbuat dari tanah. Tiang-tiang terbuat dari beberapa batang kurma, serta atapnya terbuat dari daun-daun kurma. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah digunakan sebagai satu, pusat peribadatan, dua, pusat perencanaan aktivitas masyarakat, tiga, pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad SAW, empat, menampung kaum muhajirin dari Mekah yang kehabisan bekal, lima, tempat mengadili perkara yang diselesaikan Nabi, enam, area latihan bela negara, dan yang ketujuh, tempat pengobatan kaum muslimin. B. Menjalin ukhuwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan puluhan orang, misalnya mempersaudarakan Abu Bakar dengan Kharijah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Utsman bin Malik, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Tolhah bin Abdillah dengan Ka'ab bin Malik, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Harisah, Ammar bin Yasir dengan Huzaifah bin Al-Yaman, dan Salman Al-Farisi dengan Abu Al-Dardara. Persaudaraan antar kaum muslim yang dijalin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya memberi bantuan dari orang kaya kepada yang tidak punya. Persaudaraan ini juga menghapus perbedaan akibat pelecehan terhadap sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya mempersaudarakan Zaid bin Harisah berkas hamba sahaya dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, seorang tokoh utama Quraisy. Persaudaraan yang dijalin dan bantuan kaum Ansor tidak membuat kaum Muhajirin berpangku tangan dan bermalas-malasan. Muhajirin tetap berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. C. Menggalang kerukunan. Negara kita merupakan negara beragam suku, agama, dan bahasa. Meski berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama, adalah Indonesia yang damai dan aman. Wajib sekali untuk menjaga negara kita supaya tetap aman serta hidup berdampingan dan damai. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, meski berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Negara kita mempunyai Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwasannya bangsa kita adalah bangsa yang berketuhanan.
meski terdiri dari beragam agama. Berikut adalah isi perjanjian Madinah. 1. Kaum Yahudi bersama kaum Muslimin wajib turut serta dalam peperangan. 2. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum Muslimin. 3. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum Muslimin. 4. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi bin Auf. 5. Kaum Yahudi dan Muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. 6. Kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. 7. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. 8. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Sekian anak-anak materi terakhir kita, kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.